5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan, subtema 1, aturan keselamatan di rumah, pembelajaran yang ke-6. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik, Udin sedang merayakan ulang tahun. Ia mengundang semua teman satu kelasnya. Teman-teman akan dijamu makan siang di rumahnya. Ini adalah percakapan Udin dan teman-temannya. Selamat datang ya teman-teman. Aku senang dengan kehadiran kalian. Naik apa tadi ke sini? Tanya Udin. Iya, sama-sama Udin. Kami juga berterima kasih telah diundang. Kami tadi naik sepeda. Siapa saja yang diundang Udin? Pukul berapa acaranya dimulai? Tanya Lani. Yang diundang ada tetangga, teman-teman, dan juga ibu guru. Acaranya dimulai pukul 2 siang. Tapi di mana ibu guru ya? Bagaimana kalau sambil menunggu kita minum saja dulu? Kata Udin. Baiklah Udin, sebelum minum kita harus berdoa. Jangan lupa memegang gelas dengan hati-hati agar tidak pecah. Siapa yang mau memimpin doanya? Tanya Edo. Biar aku saja. Sebelum minum, mari kita berdoa menurut ajaran agama masing-masing. Berdoa mulai, kata Benny. Nah, adik-adik di sini percakapan Udin dan teman-temannya yang siap merayakan ulang tahun Udin. Apa isi percakapan Udin dan teman-temannya? Nah, isi percakapan Udin dan teman-temannya tadi, mereka sedang membicarakan siapa saja yang diundang di ulang tahun Udin. Lalu mereka akan minum bersama, dan sebelum mereka minum bersama, mereka berdoa. Udin dan teman-temannya tadi membicarakan tentang ulang tahunnya si Udin ya adik-adik ya. Nah, baca kalimat tanya di bawah ini. Masih ingatkah kamu kegunaan dari masing-masing kata tanya? Di sini ada kalimat tanya. Yang pertama, naik apa tadi ke sini? Yang kedua, siapa saja yang diundang Udin? Lalu yang ketiga, pukul berapa acaranya dimulai? Yang keempat, di mana ibu guru ya? Yang kelima, bagaimana kalau sambil menunggu kita minum saja dulu? Adik-adik, untuk mengetahui kegunaan dari masing-masing kata tanya, kalian bisa melihat video Kak Citra yang berjudul kata tanya. Nah, kata tanya atau kalimat tanya yang ada di channel Kak Citra. Nanti di situ akan dijelaskan dari masing-masing kegunaan dari masing-masing kata tanya, atau kalian tinggal klik link di description box, itu Kak Citra sudah cantumkan. Jadi di sini ada kata tanya apa, siapa, berapa, di mana, dan bagaimana. Nah, adik-adik kalian harus mengetahui ya kegunaan dari masing-masing kata tanya tersebut. Coba kamu simak video tentang kalimat tanya di YouTube channel Kak Citra. Yang ini nih adik-adik ya videonya, nanti kalian bisa lihat. Adik-adik, buatlah kalimat tanya berdasarkan gambar berikut. Jangan lupa ya, ketika kalian menuliskan kalimat tanya harus diakhiri dengan tanda tanya. Misalnya di sini ada kue tar, lalu dikelilingi oleh kata tanya siapa, apa, mengapa, kapan, bagaimana, dan di mana. Contohnya nih adik-adik, siapa yang membuat kue tar itu?
Apa saja bahan yang digunakan untuk membuat kue tar? Mengapa kue tar itu dihias dengan stroberi? Kapan kue itu dimakan? Bagaimana cara membuat kue tar itu? Di mana kamu membeli kue tar itu? Adik-adik bisa loh ya membuat kalimat tanya berdasarkan imajinasi kalian sendiri. Ya, tidak sama dengan Kak Citra, tidak apa-apa. Udin dan teman-teman berdoa bersama sebelum minum. Berdoa itu merupakan salah satu contoh perwujudan menjalankan ibadah adik-adik. Mereka berdoa sesuai ajaran agama masing-masing. Mereka tidak saling memaksakan kehendak. Udin dan teman-temannya ini menunjukkan sikap hidup rukun. Nah, sikap hidup rukun itu merupakan wujud persatuan dalam keragaman. Coba adik-adik tuliskan contoh kegiatan yang mencerminkan persatuan dalam beribadah. Perhatikan contoh berikut ini. Misalnya menghormati temanmu yang sedang melakukan sholat. Nah, itu salah satu kegiatan yang mencerminkan persatuan dalam beribadah. Mengizinkan teman untuk beribadah. Ya, saat kalian bermain mungkin ada teman kalian yang mau beribadah, kalian mengizinkan, itu berarti kalian sudah mencerminkan persatuan dalam beribadah. Sekarang coba nih adik-adik tuliskan kegiatanmu pada tabel berikut ini. Nah, tuliskan sesuai dengan ajaran agamamu masing-masing. Misalnya contoh untuk ajaran agama Islam ya, kegiatan umat agama Islam apa? Oh, sholat. Lalu ada juga mengaji. Lalu untuk umat agama Kristen dan Katolik berdoa, membaca kitab suci, pergi ke gereja, misalnya seperti itu. Lalu untuk umat agama Hindu berdoa, pergi ke pura ya. Lalu untuk umat agama Buddha misalnya berdoa dan pergi ke wihara. Lalu memberikan santunan ya kepada pendeta ya, pendeta untuk umat agama Buddha atau biksu ya adik-adik ya. Nah, kalian bisa untuk agama Buddha bisa menyebutkan kegiatannya. Lalu yang berikutnya untuk umat agama Konghucu misalnya bisa sembahyang, berdoa, memperingati Imlek ya, pergi ke kelenteng. Itu kegiatan umat agama Konghucu. Adik-adik, di sini ada percakapan Dayu dan Siti ketika acara ulang tahunnya Udin sudah dimulai. Hati-hati meniup lilinnya ya Udin, mata akan terasa perih jika kena asapnya, pesan Dayu. Hati-hati juga memotong kuenya, jangan sampai tanganmu terluka, pesan Siti. Nah adik-adik, di sini kalian ya kalau menyalakan lilin lalu meniupnya harus hati-hati ya adik-adik ya, karena kalau kena asap mata kita akan terasa perih. Dan kalau kamu memotong sesuatu juga harus hati-hati, jangan sampai tanganmu terluka. Apa yang dilakukan Udin dan teman-teman pada gambar adik-adik? Ya, mereka sedang merayakan ulang tahun Udin. Mereka harus berhati-hati meniup lilin dan memotong kuenya. Pukul berapa kegiatan itu berlangsung? Ya, kegiatan itu berlangsung pukul 2 siang. Adik-adik, sehari semalam itu ada 24 jam. Jadi dalam sehari jarum pendek itu akan berputar penuh sebanyak 2 kali. Setelah pukul 12 siang, penulisan waktu tidak kembali ke pukul 01 adik-adik. Penulisan itu diteruskan ke pukul 13 hingga pukul 24. Jadi pukul 12 malam itu pukul 24. Pukul 1 siang kita menulisnya bukan 01.00. 01.00 itu untuk jam 1 malam atau jam 1 dini hari. Jadi kalau jam 1 siang kita memakainya 13.00. Nah, pukul 24.00 itu sama dengan pukul 12 malam. Adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Ini pukul 2 siang.
Kalau kita menuliskannya, waktu yang ditunjukkan oleh jam di atas adalah pukul 14 atau pukul 2 siang. Kalau ditulis dengan angka, maka ditulisnya pukul 14.00. Karena kan setelah 12, jam 1 siang itu pukul 13. Jam 2 siang itu pukul 14, berarti kita bacanya pukul 14 atau pukul 2 siang. Ditulisnya 14.00, seperti itu adik-adik. Berikutnya, nah di sini ditunjukkan pukul 5 sore. Nah, pukul 5 sore ini kita hitung adik-adik. Kalau pukul 5 sore itu kan berarti setelah jam 12 siang. Nah, kalau ditulis bagaimana? Kita hitung ya, ini kan 12. Setelah jam 12 siang, lalu jam 13, 14, 15, 16, 17. Jadi waktu yang ditunjukkan oleh jam di atas adalah pukul 17 atau pukul 5 sore. Ditulis pukul 17.00, seperti itu adik-adik. Berikutnya adalah pukul 8 malam. Berarti pukul 8 malam itu setelah jam 12 siang kan. Nah, kita hitung nih dari sini. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi, waktu yang ditunjukkan oleh jam di atas adalah pukul 20 atau pukul 8 malam. Jika ditulis pukul 20.00. Nah, adik-adik, sekarang ada soal yang akan kita bahas bersama. Di sini ada jam yang menunjukkan pukul 9 malam. Nah, waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul berapa adik-adik? Kalau jam 9 malam kan otomatis lebih dari jam 12 siang. Maka kita hitung nih, pukul 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Jadi ini pukul 21 atau pukul 9 malam. Jika ditulis pukul 21.00. Kita lihat jam berikutnya, pukul 3 sore adik-adik. Jadi waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul berapa? Kita hitung ya, 13, 14, 15. Maka di sini pukul 15 atau pukul 3 sore. Ditulis pukul 15.00. Kita lanjutkan adik-adik. Ada pukul 12 siang. Nah, kalau pukul 12 ya bacanya ya pukul 12 siang. Ditulisnya pukul 12.00. Kita lihat nih soal berikutnya. Di sini pukul 11 malam adik-adik. Nah, pukul 11 malam itu dibaca pukul berapa ya? Yuk kita cari tahu bersama-sama ya. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Jadi dibaca pukul 23 atau pukul 11 malam. Ditulisnya pukul 23.00. Kita lanjutkan, ada pukul 4 sore adik-adik. Nah, waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul, yuk kita hitung adik-adik, 13, 14, 15, 16. Berarti pukul 16 atau pukul 4 sore. Ditulis pukul 16.00. Seperti itu ya adik-adik ya. Mudah sekali kan? Nah, demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 8, subtema 1 pembelajaran yang ke-6. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian.
Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.